warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah reel keluaran terbaru dari brandnya Captain, yaitu Captain Black Senkoi teman-teman ya. Dan ini yang kita akan review ukuran 3000 ya. Untuk bandrol harga sendiri ya, Captain Black Senkoi ini dibanderol cukup murah teman-teman ya. Disasar untuk kalangan kelas low end. Ini dibanderol hanya 200.000 ya. Kalau untuk teman-teman yang beli di online shop ada diskon, terutama di Shopee dan yang lainnya ya. Ini bisa di bawah 200 ya, sekitar 190. Saya pikir ini menarik sekali teman-teman ya, untuk kita review karena ini disasar untuk kelas low end. Seperti apa kita lihat saja dulu untuk fitur dan spesifikasinya. Oke. Di boxnya ini ada tulisan Captain Technology Fitur ya. Jadi fitur dari teknologi Captain, pertama high quality gear material for better durability ya. Jadi kualitas dari gearnya, materialnya ini dibuat sedemikian rupa dengan kualitas yang tinggi untuk menghasilkan sebuah durabilitas yang baik ya. Jadi tahan lama. Kemudian optimal position drive gearnya dioptimalkan posisinya. Kemudian smoother gear surface, causing less friction for smoother winding ya. Jadi untuk area lapisan luar ya, bagian luar dari gear itu dibuat sesmooth mungkin sehingga menimbulkan sedikit gesekan ataupun juga membuat putaran yang smooth ya. Ya, dan terakhir ini adalah automatic sensing drag control. Ya, ini sudah saya jelaskan di brand Captain sebelumnya di konten saya ya. Ini tidak berbeda jauh dengan teknologi yang dimiliki oleh Daiwa yang sudah dirilis lebih dahulu. Ya, dia punya otomatis untuk dari sensitivitas drag controlnya. Ketika ada sambaran dia tidak ngejut langsung ya teman-teman. Jadi putarannya itu pelan-pelan dulu, kemudian baru dia akan smooth ya. Kemudian ball bearingnya ada 6 plus 1 one way clutch, gear ratio 5.2:1. Line capacity bisa teman-teman lihat di sini yang ukuran 3000 ini kalau kita pakai tali berdiameter 0,3 aja lah ya, 0,3 kita bisa beli senar monofilamen itu yang sepanjang 150 ya. Jadi ada sisa sekitar 10 meter kalau pakai yang diameter tali 0,3. Kemudian beratnya di 264 gram, max dragnya di 10 kilo ya. Oke. Kemudian ini ada lagi internal part drag clicker construction system with noise drag ya. Jadi ini putaran dari drag clickernya besar ya. Kemudian ada 4 poin Captain Seal waterproof. Jadi dia ada seal untuk melindungi dari air atau water resistant. Kemudian high grade brass pinion gear and stainless steel bolt thread handle. Ya, jadi untuk di handle-nya ya, di bagian bautnya ya, itu stainless steel teman-teman ya. Kemudian untuk pinion gear dari high grade ya, atau kuningan yang mempunyai grade yang tertinggi ya. Ya, ini 6 seal ball bearing sudah kita lihat tadi di sini ya, 6 plus 1. Kemudian external partnya high grade Captain SS line roller ya. Jadi line rollernya itu kualitasnya high grade. Kemudian free cast shape Captain spool. Rasanya kita langsung saja teman-teman ya, kita lihat penampakan langsung dari brand Captain untuk seri Black Senkoi. Oke, seperti ini teman-teman ya, penampakan boxnya. Ini kita bisa lihat langsung ada handle-nya belum one piece, double piece. Kemudian ada extra knop dan reel ya, hanya itu ya, dia tidak ada skematik atau manual book, tidak ada ya, manual instruction. Ya, langsung saja ya teman-teman ya, kita lihat penampakan dari Captain Black Senkoi ya. Ini memang lagi musim-musimnya teman-teman ya. Oke, ini kurang pas. Ini lagi musim-musimnya warna gelap-gelap ya. Jadi kemarin ada Versus ya, kemudian kalau jorannya Black Edition banyak ya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya, penampakan dari Captain Black Senkoi ya. Ini hitam doff untuk body dan rotor, spool juga hitam doff. Hanya handle ya yang hitam glossy ya. Oke.
Oke, seperti ini Black Senkoi, rasio 5.2:1, bagian foot Captain Classic. Ini hard graphite teman-teman ya, untuk body dan rotornya ya. Body dan rotornya ya, untuk rotor ini hampir tidak ada bendingan ya. Ini hard graphite teman-teman ya. Nanti kita timbang ya. Kita lihat dulu bell wire-nya lumayan ya, thick bell ya, lumayan besar. Ini rubber knob handle ya. Sini ada tulisan Black Senkoi ya, jadi dia masih pakai tombol anti reverse ya, switch on off anti reverse nya ya. Kita coba putarannya dulu teman-teman ya. Oke, lumayan ya, lumayan smooth teman-teman ya. Ada sedikit gesekan-gesekan ya, kerasa ya. Ini kan untuk Captain kelas low end ya, jadi Captain klasik. Maklum saja ya teman-teman ya, kalau ngerasa ada sedikit-sedikit gesekan ya, ininya oke teman-teman ya, tidak ada oblak, spacernya pas seperti ini. Captain Black Senkoi teman-teman ya, ini tidak terlalu ini ya, ngerasa tidak terlalu berat ya untuk bell armnya ya, agak lebih smooth ini ya. Oke, otomatisnya lumayan ya. Untuk suara clicker ya, suara clicker ternyata tidak begitu besar teman-teman ya. Ini advance clicker tapi rasanya tidak pakai ini ya, tidak pakai kawat clicker ya, tapi sepertinya pakai pelat ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya, kita coba dulu untuk di rasionya, posisi seperti ini ya. Tadi dia katakan di box 5.2:1. Oke, 1 2 3 4 5, lebih dikit ya. Oke, 5.2:1. Sekarang kita coba timbang dulu ya beratnya. Captain Black Senkoi di ukuran 3000 ya. Oke, beratnya ada di 264 gram. Sama ya. Ya, pas sekali ya, 264 gram. Oke. Ya, kita langsung saja teman-teman ya, kita bongkar untuk dalamannya dan kita lihat seperti apa spesifikasi teknis ya, terutama material dari Captain Black Senkoi. Oke teman-teman ya, jadi ini kita sudah bongkar semua dan kita akan lihat untuk dari sisi material dalamannya. Pertama kita lihat dari bagian handle dulu ya. Bagian handle ini belum one piece dan kita coba cek untuk kandungan ferritnya. Ya, tidak ada teman-teman ya. Dan ini sudah ada karet rubber seal. Oke. Lanjut untuk bagian cap handle. Cap handle juga ada seal teman-teman seperti ini. Jadi sudah ada 2 seal. Kemudian di knob spool dia sudah ada rubber seal juga. Jadi sudah ada 3 ya. Dan satu lagi dia ada di bagian rotor ya, di bagian atas rotor seperti ini. Jadi sudah ada 4 seal water protection ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk bagian spool ya, spoolnya ini didesain V-shape ya, lebih memudahkan untuk casting seperti ini teman-teman. Kemudian di dalamnya ini ya teman-teman lihat ya, ini ada 1 ball bearing ya. Jadi bagus ini teman-teman ya. Di harga 200.000 dia sudah sematkan 1 ball bearing untuk di bagian spool ya, di bagian atas spool, di bawah dari drag washer system ya seperti ini. Dan ini mempunyai ukuran untuk ball bearingnya di 7 mm diameter luar, kemudian diameter dalam di 4, 7, 4 dan tebal di 2 ya. Dan ini silk ball bearing ya teman-teman ya, bagus sekali ya. Untuk di harga 200.000 ya, malah bisa di bawah itu teman-teman kalau lagi ada promo. Oke, lanjut. Kemudian untuk drag washer system ya,
Dia mempunyai washer masih berbahan felt. Oke. Kemudian untuk dishwasher dan key washernya dia masih ada kandungan ferrit. Oke teman-teman ya. Maklum ya, di harga 200.000 ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini di bagian bell arm assembly ya. Di bell arm assembly dia sudah pakai spring guide menggunakan per seperti ini, dan untuk tuasnya sudah berbahan besi ya. Oke, lanjut ke line roller ya. Kemudian dia ada satu seal ball bearing lagi ya teman-teman ya. Ada satu seal ball bearing di line roller. Oke, seperti ini. Dan ukurannya ini di diameter luar 8, kemudian diameter dalam 5, tebalnya di 2,5 ya. Jadi sudah ada 2 seal ball bearing. Oke, lanjut kemudian di bagian rotor ya. Di bagian rotor ini teman-teman ya, rigid sekali ya. Nih, asli rigid sekali nih teman-teman ya. Ini sudah kuat sekali, saya tekan. Ini hard graphite ya. Jadi ini oke banget saya pikir ya. Jadi untuk kualitas dari bagian rotornya ya, dan bodinya juga tentu saja ini memang didesain sedemikian rupa untuk teman-teman pecinta galatama terutama ya, dan memang sasaran target ikan yang besar-besar. Dan saya pikir sih ini rotornya dengan bahan hard graphite ini sangat mumpuni sekali teman-teman ya, dan alot sekali ya. Black Senkoi di harga 200 ribuan worth it sekali ya teman-teman untuk bagian body ya terutama. Oke, ke bagian one way system ya. Untuk bagian pinion gear, oke seperti ini, disupport oleh seal ball bearing teman-teman ya. Seperti ini seal ball bearingnya. Kita ukur dulu. Diameternya 14, diameter luar ya. Diameter dalam 7, 14, 7, tebalnya di 5, 14, 75 ya. Oke, kemudian ini pinion berbahan brass kuningan. Ini panjangnya di 38,5 mm, kemudian diameter gearnya di 8 mm, kemudian untuk diameter asnya di 5 mm ya. Oke, kemudian lanjut ya, kita lihat sedikit. Ini untuk bagian anti reverse-nya ya, masih pakai switch ya, seperti ini. Dan ini ada roller bearing dan menggunakan per ya untuk anti reverse-nya ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita ke bagian main shaft ya. Oke, di main shaft kita cek kandungan ferritnya masih ada teman-teman ya, seperti ini. Kemudian dia sudah menggunakan pin slider. Oke, ini yang membuatnya smooth ya teman-teman. Dan kita cek masih ada kandungan ferrit ya untuk pin slidernya. Kemudian di bagian atas dari drive gear ya, di bagian atas dari drive gear dia ada satu seal ball bearing dengan ukuran 14, 8, tebalnya 4. Oke. Kemudian di bagian bawah dari drive gear seperti ini teman-teman ya. Posisinya ada di bagian bodi bawah seperti ini. Oke, diameternya ini ada di diameter luar di diameter luar di 11, diameter dalam 11, 7, diameter dalam 7, dan tebalnya ada di 3, 1173 ya. Oke, jadi ini sudah kita cek semua teman-teman ya. Kita sudah cek semua. Oke, sedikit ya untuk drive gearnya teman-teman ya. Di baut asnya ini bahannya sudah stainless ya, sisanya zinc seperti ini ya.
Oke, ini teman-teman ya, di harga 200.000 ya. Jadi kita coba cek dulu ya untuk jumlah ball bearing. Tadi dia katakan di sini 6+1. Kita hitung dulu. 1 ada di spool, 2 di line roller ya, 3 di bagian atas pinion gear, 4, 5 di bagian atas dan bawah dari drive gear. Jadi hanya 5+1 ya teman-teman ya. Nah, ini kalau di bagian ya, kalau untuk di bagian knob ya, knob handle ini ya, ini tidak ada nih teman-temannya, paten ini ya. Ini saya coba buka teman-teman ya. Oke. Nih. Ini teman-teman bisa lihat paten teman-teman ya. Ya, jadi dia tidak ada bearing di sini. Nah, kemungkinan teman-teman ya, ini kemungkinan besar satunya itu ada di knob handle yang round knob ya, yang bulat. Ya, jadi itu yang ke-6-nya, 6+1-nya ketika dia untuk ukuran yang 4000 dia pakai round knob. Dan sepertinya ya, ini sepertinya ada di situ ya teman-teman ya, karena kalau round knob tuh rata-rata ada seal ball bearingnya ya, ada bearingnya seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi demikian review dari Captain Black Senkoy, dan saya coba tarik kesimpulan teman-teman ya, di harga 200.000 bahkan bisa di bawah 200.000 apabila ada diskon ya. Jadi di bawah 200.000 dia sudah punya support bearing di bagian spool, kemudian line roller sudah pakai bearing juga ya, kemudian juga untuk 5 ball bearing ini sudah menggunakan seal ball bearing ya. Dan yang paling oke-nya ya, untuk bodinya ini hard graphite, rigid sekali teman-teman ya, untuk fight dengan ikan-ikan besar. Galatama patin, bawal ya, dan footnya juga sama ya. Dan beratnya juga tidak terlalu berat teman-teman ya, hanya 264 gram. Saya pikir ini sih oke sekali ya, untuk buat teman-teman yang punya budget terbatas, pengen ikut Galatama, nggak usah khawatir, relnya oke. Kemudian untuk as dari drive gearnya dia sudah berbahan stainless dan sudah disupport juga pin slider. Dan memang sih ya, materialnya belum saltwater material, jadi saya pikir sini kolaman oke. Walaupun juga mau dibawa ke laut sih nggak masalah sebenarnya ya, karena yang penting perawatan. Tapi tetap sih kalau ditanya rekomendasinya apa, ini adalah rekomendasi real untuk Galatama di kelas low end. Oke, demikian teman-temannya, terima kasih banyak sudah menyimak terus channel Umi Fishing, dan sekali lagi tetap hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel Umi Fishing. Dan bagi yang belum, segera hidupkan, dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sekali lagi ikutin terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.